Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Oke, perkenalkan nama saya Vina Fathia. Di sini saya akan menyampaikan materi bangun ruang sisi datar yang dipelajari di jenjang SMP atau MTS kelas 8 semester 2. Selanjutnya, apa sih bangun ruang sisi datar itu? Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar, tidak lengkung ya. Oke, di sini yang perlu digarisbawahi adalah bangun ruangnya sisinya itu berbentuk datar. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis bangun ruang sisi datar itu? Jenis-jenis bangun ruang sisi datar terdapat 4 jenis. Yang pertama, balok. Yang kedua, kubus. Yang ketiga, prisma. Yang keempat, limas. Untuk gambarnya atau bentuknya bisa dilihat di sebelah itu sudah sesuai dengan gambar-gambarnya. Balok gambarnya seperti itu, kubus seperti itu, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait kubus, sifat, dan jaring-jaringnya. Sebelum kita belajar tentang sifat dan jaring-jaringnya nih, kita mengetahui dulu kubus. Pengertian dari kubus sendiri yakni kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi sama besar. Nah, sifat-sifatnya ada apa aja sih? Yang pertama, dibatasi oleh 6 sisi kongruen. Yang kedua, mempunyai 8 titik sudut. Yang ketiga, mempunyai 12 diagonal sisi. Yang keempat, mempunyai 6 diagonal bidang. Dan yang kelima, bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Untuk jaring-jaringnya bisa dilihat bentuknya di sebelah kanan ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bangun datar persegi panjang dan 3 pasang sisi yang sama besar. Nah, di sini nih sifat-sifatnya ada apa aja sih? Yang pertama, dibatasi oleh 3 pasang sisi kongruen. Yang kedua nih, memiliki 8 titik sudut. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk. Yang keempat, memiliki diagonal sisi. Selanjutnya dia memiliki 4 diagonal ruang. Selanjutnya lagi dia memiliki 6 bidang diagonal, dan yang terakhir bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Nah, untuk jaring-jaringnya dapat dilihat juga di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya, prisma. Apa sih prisma itu? Prisma merupakan bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegaknya saling sejajar. Oke. Sifat-sifatnya ada apa aja sih? Prisma segi N mempunyai si N-nya dengan cara N plus 2. Titik sudutnya sama dengan 2N. Rusuknya 3N, maksudnya 3 dikali N. N itu banyaknya segi di dalam prismanya itu. Terus diagonal sisinya atau bidangnya N buka kurung N dikurangi 1. Sedangkan diagonal ruangnya N buka kurung N dikurangi 3. Oke, untuk jaring-jaringnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, dapat dilihat ya jaring-jaringnya seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir yakni limas. Apa sih limas itu? Limas merupakan bangun ruang sisi datar yang selimutnya terdiri atas bangun datar segitiga dan satu titik persekutuan. Di sini dia mempunyai sifat-sifat, yakni limas segi N mempunyai sisi N plus 1, titik sudutnya N plus 1 juga, rusuknya 2N, bidang tegak berbentuk segitiga. Nah, di sini ciri khasnya limas itu punya bidang tegak berbentuk segitiga nih. Oke, jadi jaring-jaringnya dia itu pasti di sebelah di sebelah kanan kiri atas bawahnya pasti dia berbentuk segitiga karena bidang tegak berbentuknya segitiga seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara membuat jaring-jaring di aplikasi GeoGebra. Nanti akan saya kasih tutorialnya. Terima kasih. Oke, dapat dilihat di sini adalah tampilan awal aplikasi GeoGebra. Sekarang kita akan membuat terlebih dahulu bangun sisi datarnya ya. Oke, kita klik poligon dulu. Lalu kita buat sisinya 4. Di sini kita akan membuat kubus ya. Oke, ini 4 juga jarak 4, lalu ke atas 4. Oke, jadilah persegi. Nah, di sini gimana sih cara membuat bangun ruang sisi datarnya?
Nah, kita klik sini, lalu klik 3. Setelah itu 3D graphic. Oke, bentuknya kan seperti ini ya untuk 3D graphicnya. Setelah itu kita klik ini, lalu kita extrude to print. Nah, karena tadi sisinya ada 4, perlu kita ketahui tadi kubus itu pengertiannya apa sih? Dia memiliki 6 sisi yang sama panjang kan, berarti kita klik sembarang tempat, kita isi yakni 4. Klik OK, dia otomatis akan seperti ini. Ini adalah bangun ruang sisi datar. Kubus. Nah, kita bisa lihat dari segi atas, bawah, kanan, kiri. Coba lihat dulu, ya kan? Kita bisa memutar-mutar. Oh, ternyata bentuk kubus seperti ini nih. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih gimana caranya membuat bangun ruang sisi datarnya, bentuknya seperti itu. Coba sekarang kita membuat gimana sih cara membuat jaring-jaringnya di aplikasi GeoGebra ini. Selanjutnya kita klik dulu, baru kita klik net. Nah, kita klik di sembarang tempat, dia akan otomatis muncul jaring-jaringnya seperti ini. Oke, kita bisa melihat. Nah, seperti ini nih. Jadi, yang namanya jaring-jaring adalah kumpulan dari bangun datar yang sekumpulan dari beberapa bangun datar, yang menjadi satu, yakni bangun ruang seperti itu. Sekarang kok tahu bentuknya jaring-jaring kubus kayak gini? Sekarang kita coba lihat dengan menggunakan seperti ini. Sebentar. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, dia otomatis akan menutup dan membuka sendiri nantinya. Jadi di sini untuk memudahkan pemahaman anak-anak sendiri gitu. Nah, oke, dia ini menutup dulu, menyesuaikan pas apa enggak sih jaring-jaring ini. Oke, kan namanya jaring-jaring harus sesuai dengan bentuk kubus gitu. Oke, berarti sesuai ya. Coba kita lihat dulu dari arah sini, dari atas ya. Oke, gini dia mekar sendiri. Dia ini menutup sendiri. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat bangun ruang sisi datar yakni balok. Oke, sekarang kita klik poligon. Langkah-langkahnya sama, cuma tadi kan membuatnya menggunakan persegi bangun datarnya, sekarang bangun datarnya persegi panjang. Jadi ini kita coba 3 ya, kesininya 4. Oke ya, jadilah persegi panjang. Terus setelah itu langkah-langkahnya sama, kita klik 3, lalu 3D graphic. Setelah itu tampilannya seperti tadi ya. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu coba kita buka lagi gini, extreme to m. Misal kita akan membuat tingginya menjadi 2 saja. Setelah itu oke, dia akan berbentuk seperti ini. Ini adalah contoh bangun ruang sisi datar yakni balok. Sekarang coba kita lihat. Nah, tampilan balok ini dari bawah, ini dari atas seperti ini, dari kanan, samping, kiri seperti ini. Lalu bagaimana sih cara membuat jaring-jaringnya? Langkah-langkahnya sama. Sekarang kita buat jaring-jaringnya dulu. Kita net, lalu kita klik sembarang. Oke, jadi bentuk dari jaring-jaring balok ini salah satu bentuk dari jaring-jaring balok ya, seperti ini. Sebentar,
dulu biar terlihat. Oke, jadi nah seperti ini. Jadi ada sisi yang kecil, yang besar, kecil, besar. Tuh, coba kita jalankan. Ini proses dia menutup dan membuka ya. Ini dia proses menutup nih. Nah, sesuai nggak ya? Oke, kita lihat. Nah, ternyata sesuai ya. Jadi itu adalah bentuk jaring, salah satu bentuk jaring-jaring balok. Oke, kali ini kita akan belajar gimana caranya membuat bangun prisma segitiga ya. Oke, kita klik dulu poligon, kita membuat segitiganya di sini, titik 2-nya sini. Nah, di segitiga sama kaki. Setelah itu klik ini untuk membuat bangunnya ya, yaitu 3D grafik. Tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik untuk membuat bangun ruangnya. Untuk membuat bangun ruangnya ya, itu kita klik di sembarang tempat, lalu kita klik tingginya. Nah, berapa nih tingginya? Otomatis ini adalah bentuk prisma segitiga, dapat kita lihat. Oke, dari kanan, kiri, atas, bawah. Jadi dia berbentuk seperti ini bangunnya. Setelah itu gimana sih cara membuat jaring-jaringnya? Caranya sama, kita klik ini dulu, terus kita net, kita klik ke sembarang bangunnya, seret. Oke, akan muncul akan muncul jaring-jaring prismanya seperti ini. Contoh jaring-jaring prismanya seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat apakah dia pas atau tidak. Dia akan otomatis menutup dan membuka sendiri ya. Nah, ini bangunnya menutup dan membuka sendiri. Kita lihat, kita bisa melihat dari atas, dari bawah, dari samping. Jadi seperti ini. Jadi tadi adalah contoh jaring-jaring prisma ya. Oke, yang terakhir saya akan mencontohkan gimana sih cara membuat bangun ruang sisi datar, yakni limas. Oke, sekarang caranya sama, kita buat poligonnya terlebih dahulu, yakni kita akan membuat limas segitiga. Oke, kita klik di sini, juga. Jadi segitiganya kita buat terlebih dahulu. Nah, sudah terbuat ya. Terus caranya sama kok, untuk tombol-tombolnya sama. Ini 3D grafik sama seperti tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Lalu kita buat dulu bangun ruang sisi datarnya. Nah, di sini kita pilih yang extrude to pyramid karena limas ya, di atasnya bentuknya kerucut gitu. Kita klik di sembarang tempat, dia akan otomatis berisi. Kita isi berapa? 4 tingginya, kita isi 4. Oke, kita oke dulu. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kita akan coba melihat dari kanan, kiri, atas dan bawah ya. Ini akan seperti ini. Nah, ini adalah penampakan limas segitiga. Sekarang gimana sih cara membuat jaring-jaring limas segitiganya? Caranya sama, kita klik ini dulu, terus kita net,
dan kita klik di sembarang tempat. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat penampakan dari jaring-jaringnya dari atas terlebih dahulu. Jadi dari atas seperti ini. Lalu gimana sih? Cocok apa enggak nih jaring-jaringnya? Coba kita lihat ya. Dia akan otomatis terbuka dan menutup sendiri ya. Dia akan otomatis terbuka dan tertutup sendiri seperti ini. Oke, jadi ini pas ini posisi tertutup, habis ini nih posisi terbuka. Oke, nah dia langsung terbuka sendiri. Oke, nah seperti itu ya anak-anak. Selamat mencoba, semangat. Selamat mencoba dan sampai jumpa.